inilah alasan kenapa manusia masih lebih unggul daripada AI. Kamu pasti tahu dong, film Terminator yang ikonik sama kata-kata I'll be back. I'll be back. Di film Terminator, Skynet, jaringan komputer militer super cerdas yang self-aware, merupakan otak di balik konflik yang ada di film tersebut. Skynet yang sadar diri menganggap manusia sebagai ancaman. Dan akhirnya, ia mengirim robot berbentuk manusia bernama Terminator untuk memburu dan membunuh manusia. Mungkin waktu kita nonton dulu, kita mikirnya, kayaknya nggak mungkin nih teknologi bisa kayak gini ke manusia. Tapi kalau dipikir-pikir, konsep Skynet ini mirip sama AI yang kita kenal sekarang nggak sih? Teknologi yang bisa berpikir layaknya manusia. Well, minus kemampuan emosionalnya of course ya. So, apakah menurut Mbak M ini AI bisa mengancam manusia juga sama kayak Skynet di Terminator? Well, perkembangan AI yang makin pesat mungkin bisa dibilang kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, jelas banget AI udah memudahkan manusia di berbagai bidang. Contohnya aja, sebagian dari kita pasti udah familiar dan sering pakai ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini, dan DeepSeek, ya kan? Tapi di sisi lain, penggunaan AI tersebut tentu perlu berhati-hati. Kalau kita sampai ketergantungan sama AI, bisa-bisa kita jadi malas mikir, dan ujung-ujungnya kalah pintar sama si AI itu tersendiri. Misalnya, kamu minta AI buat kerjain sesuatu, hasil langsung kamu kopas nggak pakai baca atau cross-check lagi. Nah, pas disuruh presentasi, kamu jadi ngomong-ngomong, soalnya itu kamu nggak paham nih. Udah gitu, AI berkembang sampai di titik mereka bisa create something new based on data yang bisa mereka akses. Tentunya kalian tahu, AI udah bisa bikin desain gambar, fake video, meskipun mungkin kalau hal ini masih bisa kelihatan bedanya ya sama yang dibuat oleh manusia. Cuma makin lama, makin mulus aja nih buatan si AI. Udah gitu, bayangin aja, AI juga bisa bikin lagu. Kelihatan ya seberapa majunya teknologi AI ini. Buat pekerjaan yang sifatnya repetitif, tentunya AI udah mulai bisa ngegantiin. That's why ini yang jadi kekhawatiran banyak orang. Gimana kalau AI mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang sekarang masih dikerjakan oleh manusia? Tapi tentunya nggak semua pekerjaan bisa digantikan sama AI. At least buat sekarang ya. Dari hasil searching Mbak M, pekerjaan yang masih butuh decision making, emotional intelligence, skill interpersonal, mobilitas, ketangkasan, dan juga pemikiran kreatif belum bisa digantikan oleh AI. Coba Mbak M contohnya apa aja? Yang pertama, ada pengacara sama hakim. Keduanya tuh sama-sama membutuhkan kemampuan analisis, negosiasi, dan strategi yang kuat. Soalnya, jadi pengacara itu harus bisa berargumen untuk membela kliennya di pengadilan. Sementara, hakim harus mampu membuat keputusan dalam persidangan supaya terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. So far, masih mustahil buat digantiin sama AI. Yang kedua ada tenaga medis. Sekarang memang AI udah bisa membantu dan melakukan diagnosa dan rekomendasi perawatan. Tapi AI masih belum bisa menggantikan tenaga medis yang asli. Soalnya, AI itu nggak punya emotional intelligence yang mumpuni, empati, maupun kemampuan interpersonal yang kuat. Di mana ketiga hal tersebut sangat dibutuhkan saat merawat pasien. Selain itu, buat di bidang kedokteran yang lebih advance, apalagi kalau ada kasus penyakit rumit dan unik, hal ini tuh butuh kemampuan problem solving yang kreatif dan non-linear. Apalagi kalau tenaga medis tuh dihadapi pada situasi di mana mereka tuh harus membuat keputusan moral yang sulit, yang menyangkut nyawa dan keselamatan pasien. Hal-hal ini tentunya nggak bisa dilakukan oleh si AI. Yang ketiga ada pekerja kreatif. Yes, Mbak M tahu banyak banget ini AI yang udah bisa bikin video, gambar, sampai-sampai bikin lagu. Tapi, at the end of the day, bukan berarti pekerja kreatif ini tergantikan. Kalau sampai semua tergantikan, ya berarti nggak ada lagi yang jadi artis, semuanya pakai prompt aja. Well, kreativitas itu kadang terkait erat sama emosi dan personal history. That's why AI itu nggak bisa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang berhubungan dengan kreativitas. Kalau mau digunakan, bisa digunakan sebagai media pembantunya ya, itu bisa. Gini deh, waktu seorang musisi nulis lagu atau ketika seorang seniman melukis, seringkali tuh mereka terinspirasi dari pengalaman, mimpi, maupun cerita yang mereka ketahui. Sentuhan personal ini yang ngebuat suatu karya seni itu bisa relate dengan orang lain. Karena karya seni tersebut itu dibuat dari pengalaman nyata dari artisnya. Dan hal ini yang nggak bisa ditiru sama AI. Yang biasanya tuh bergantung pada data yang ada. AI mungkin bisa belajar bagaimana karya seni tersebut tuh seharusnya terdengar atau terlihat based on data dari karya-karya orang lain yang dia kumpulin. Tapi ya, kalau kamu lihat karya AI, biasanya tuh karyanya tuh nggak sampai menyentuh orang lain yang lihat. So,
untuk pekerjaan kreatif seperti graphic designer, pelukis, ilustrator, animator, musisi, komposer, aktris, aktor, dan lain sebagainya, AI bisa jadi sarana untuk mengenhance pekerjaannya, tapi bukan sepenuhnya menggantikan. Kemudian yang keempat ada atlet. Yes, atlet. Gimana mau digantiin sama AI sekarang ini? Jadi alat ini butuh koordinasi, ketangkasan fisik, fleksibilitas, dan tentunya gerakan-gerakan yang sekarang hanya bisa dilakukan oleh tubuh manusia. Selain itu, esensi dari profesi ini adalah membuktikan seberapa tinggi kemampuan fisik yang bisa dicapai oleh manusia. Atau kalau atlet e-sport ya, hand-eye coordination dan their big brainy buat menangin sebuah match. Walaupun mungkin di masa depan, AI bisa memiliki cabang olahraga sendiri, tapi tetap aja, atlet profesional manusia akan tetap ada. Yang kelima, guru. Meskipun saat ini AI udah mulai banyak digunakan di sektor pendidikan, tapi perannya tuh nggak lebih jauh dari sekedar salah satu penunjang belajar. AI nggak bisa menggantikan peran seorang guru. Karena pekerjaan sebagai guru tuh bukan hanya sekedar ngajarin ilmu kepada siswanya, tapi juga sebagai pembimbing. Dan ini membutuhkan empati serta kesabaran untuk mengajar dan membimbing berbagai siswa dengan karakter dan juga kemampuan belajar yang berbeda-beda. Oke, last but not least, sales. Ayo, unexpected kak? Tapi buat jadi sales ini tuh butuh banget yang namanya human touch. Buat ngejual sesuatu tentunya nggak gampang kan? Butuh ngerti banget nih, gimana caranya ngebuka percakapan, ngertiin prospeknya tipenya seperti apa, buat bisa approach prospek itu lebih baik. Gimana caranya handling objection yang dihadapi, sampai cara mereka buat bisa closing, dan tentunya saat ini AI masih belum mampu untuk menggantikan kapasitas manusia di hal ini. So, kalau pertanyaan kamu, AI ini baik atau buruk buat manusia? Jawabannya tergantung. Kayak air aja, kita butuh air untuk bertahan hidup, tapi di sisi lain, air juga bisa menenggelamkan dan menjadi bencana untuk kita. Jadi ya, tergantung dari bagaimana air digunakan. Sama hal dengan AI. That's why, mau nggak mau, seiring dengan makin canggihnya teknologi, mustahil emang AI itu akan menghilang. Justru yang ada kan semakin canggih. Yang bisa kita lakukan itu, menerima dan memanfaatkannya dengan bijak, supaya bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kalau saat ini pekerjaan kamu masih aman dari invasi AI, ya jangan jumawa juga. Kita nggak tahu ke depannya AI bakal berkembang sejauh dan secepat apa. Makanya di era sekarang ini, kamu harus terus asah dan upgrade skill kamu supaya tetap bisa relevan dengan dunia kerja. Ingat, di dunia kerja masa kini, yang bisa survive itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. So please jangan males-males buat upgrade skill kamu. So sekarang jelas nih ya, kenapa manusia ini masih lebih unggul daripada AI. Dan tadi kan Mbak Em udah sebut ini, kayak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini tuh masih belum bisa tergantikan oleh AI. Contoh-contohnya aja. Kalau kamu mungkin mau ada share pekerjaan apa lagi sih kira-kira tuh yang sulit tergantikan oleh AI, share di kolom komentar ya. Dan kalau misal kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!